Dalam istilahnya di agama Hindu, pemangku ini disebut dengan Raryangon. Raryangon itu adalah mengembala. Institut Hindu Dharma itu tidak mencetak untuk menjadi pemangku, tidak, tetapi mencetak untuk menjadi cendekiawan-cendekiawan Hindu. Oke. Jadi pemangku itu masih boleh dikatakan syaratnya masih agak ringan. Yang penting mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ABM Insight, kembali bersua dengan saya Abdul Munthalib di program Speak Up. Seperti dalam podcast sebelumnya, saya ingin mengulik terkait dengan salah satu agama di Indonesia terkait dengan hal-hal yang umum. Kali ini, kalau sebelumnya saya mengupas agama Katolik, kali ini saya ingin mengulik sisi-sisi lain dari agama Hindu Dharma. Kami penasaran dengan agama Hindu Dharma itu sih sebenarnya seperti apa, hal-hal yang secara umum apa yang sering kita lihat di televisi, misalnya kaitannya dengan puasa atau nyepi, itu sebenarnya seperti apa sih? Nah, untuk itu, untuk lebih jauh mengupas itu, saya telah mengundang Romo Mangku I Gusti Ngurah Susante. Rahayu, Rahayu. Romo Mangku I Gusti Ngurah Susante ini tokoh spiritual umat Hindu. Nah, nanti kita ingin tanya, kok disebut Romo Mangku itu bagaimana? Terus bagaimana juga proses untuk bisa menjadi Romo Mangku, atau disebut juga dengan Panindita. Ada lagi sebutan namanya pendeta atau pandita. Nah, kita tanyakan sejauh mana sih bedanya antara pendeta, panindita, pemangku, nah macam-macam. Nah, saya tadi sudah sampaikan Romo bahwa saya penasaran untuk menjadi pemangku atau menjadi pinandita ya, mohon maaf, pinandita itu harus melalui proses apa? Mau Romo, kira-kira gimana Romo? Baik, terima kasih. Ini merupakan suatu pertanyaan yang bagus sekali, karena pada dasarnya ya di masyarakat memang tahu-taunya kok ada pemangku kan, demikian. Betul. Memang begini, seseorang yang akan memasuki ranah kerohanian atau kepemangkuan itu ada beberapa syarat. Tapi di dalam syarat ini ada beberapa yang diklasifikasikan menjadi khusus. Oke. Ada yang menjadi pemangku karena belajar. Ada yang menjadi pemangku karena keturunan. Yang keturunan ini biasanya yang disebut Jan Bangul, artinya keturunan. Jan Bangul. Kakeknya seorang pemangku, bapaknya seorang pemangku, anaknya juga, dan itu harus. Masyarakat mesti, kalau ada misalnya calon dari beberapa, mesti memilih yang keturunan pemangku ini. Meskipun pemangku itu secara keilmuan agama enggak bagus. Secara keilmuan, pemangku ini kan orang yang ditugasi untuk membina, mengarahkan, dan memimpin dalam bidang-bidang spiritual. Kalau di dalam istilahnya di agama Hindu, pemangku ini disebut dengan Raryangon. Raryangon itu adalah mengembalakan, kalau di Katolik itu mengembalakan. Artinya mengantarkan umat di bidang spiritual. Atau di bidang yadnya kalau di bahasa Hindunya. Yadnya. Kalau Romo jalur yang mana nih? Kalau saya, karena saya dari awalnya bersekolah di sekolah agama, saya itu memiliki tingkat pendidikan melalui tahap-tahap pendidikan. Jalur pendidikan. Pendidikannya seperti apa, Mak? Saya sebenarnya adalah alumni Sekolah Tinggi Institut Hindu Dharma. Sekolah tinggi yang
mempelajari masalah agama Hindu. Oke. Di sana saya pelajari, kemudian kalau yang namanya belajar agama otomatis sudah spiritual itu tentang ini sudah akan dipelajari. Nah, artinya nanti Institut Hindu Dharma itu tidak mencetak untuk menjadi pemangku, tidak, tetapi mencetak untuk menjadi cendekiawan Hindu. Oke. Tetapi dalam hal perjalanannya, disinilah kadang-kadang menjadi suatu panggilan batin, masuk ke ranah, ada yang langsung bisa dari tamat sekolah tinggi langsung mengikuti lagi pendidikan kepemangkuan, karena tidak sekolah itu tidak mendidik kepemangkuan, tidak, tetapi ada sekolah lain, sekolah lagi. Ada juga yang karena proses pengabdiannya di masyarakat, seperti saya karena proses pengabdian. Saya tamat dari sekolah agama, kemudian masuk di dinas kemiliteran. Oke. Karena jabatannya seorang rohaniawan, nah inilah yang menata selanjutnya. Jadi begitu saya udah pensiun, umat meminta saya untuk melanjutkan di bidang kepemangkuan itu. Artinya di sini saya bukan karena keturunan pemangku. Jadi saya belajar, awalnya belajar dari masalah-masalah keilmuan agama, melanjut ke kemudian belajar di bidang spiritual. Walaupun di dalam dulu saya masih aktif di militer, itu memang rohani itu identik dengan pemangku itu, karena di dalam pekerjaan saya itu mengurus masalah-masalah rohaniawan, kerohanian. Contohnya kalau ada anggota militer yang mau sembahyang, otomatis di bawah yang mimpin pemangku itu ya, tadi. Yang petugas yang itu. Artinya yang dijabat. Tetapi pada dasarnya karena umat Hindu militer di angkatan sedikit, kan tidak bisa mengadakan sendiri, bergabung dengan masyarakat. Tetapi petugas yang rohaniawan militer ini mengantarkan ke sana itu. Sebelum itu Romo tadi disebut setelah sekolah tinggi ilmu Hindu, itu kan memang tidak semuanya menjadi rohaniawan. Tidak menjadi, Berarti kan ada tahapan lagi, harus sekolah khusus kerohanian atau pemangku tadi. Kepemangkuan. Kalau yang ingin menjadi pemangku, dia sekolah khusus kepemangkuan. Kalau yang ingin menjadi pandita atau pendeta atau pedanda di Bali, dia sekolah khusus menjadi seorang calon pendeta atau pedanda atau pandita. Tetapi sekolah ini lebih boleh dikatakan lebih berat daripada yang jalur kepemangkuan. Nah, berapa tahun kalau kepemangkuan? Kepemangkuan itu tidak dihitung tahun atau tidak. Dia mulai masuk kapan siapnya. Kok aneh? Ya, karena kadang begini, seorang sudah belajar kepemangkuan tapi dia belum ada panggilan jiwa. Artinya secara formal kan mestinya ada. Sekolah ini sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kan ada. Kalau yang kepemangkuan itu belajar di masyarakat. Tetapi punya guru. Jadi paling tidak. Tidak sekolah formal begitu? Tidak. Soal pemangku ini kalau sekarang sudah dibuatkan semacam kurikulum atau bukan semacam pasraman atau sekolah khusus yang di bidang kepemangkuan. Gitu. Kalau yang pemangku, kalau yang pendeta 9 bulan. Kalau yang pendeta itu, yang untuk calon pendeta itu 9 bulan dari awal sampai di dikse. Jadi ini ngomong yang kemangkuan dulu ya. Kemangkuan tadi, kalau sekarang sudah ada semacam kayak pasraman tadi ya. Pasraman kayak asrama mungkin ya, sekolah semacam perkumpulan kerohaniawan, tetapi ini mendidik masalah-masalah kerohanian yang juga diantaranya keluaran dari pasraman itu menjadi seorang pemangku. Apa bedanya? Bedanya kalau orang yang sudah masuk di pasraman kepemangkuan, dia sudah sikap perilakunya dia sudah berpakaian putih-putih, dia sudah selalu melakukan hal-hal yang berkaitan dengan agama, dengan kerohanian, demikian itu. Ya, kemudian untuk menyematkan gelar pemangku itu masyarakat atau ada lembaga tertentu? Begini, untuk seseorang yang akan bisa dinyatakan sebagai pemangku itu diangkat oleh
oleh perkumpulan atau oleh semacam tempat suci atau pura yang membutuhkan pemangku. Oh, gitu. Jadi seorang pemangku harus punya pura. Jadi diangkat oleh pura itu sendiri, pengurus pura itu sendiri. Tetapi ada juga melalui organisasi. Contohnya PHDI. PHDI Nah, ya. PHDI bisa mengangkat seorang pemangku, tetapi tugasnya untuk umum, untuk melayani umat secara umum. Tidak harus di pura. Tidak, tapi kalau seperti saya contohnya, karena diangkat di pura, saya melayani di pura itu. Nah, itu. Tapi juga boleh melayani. Boleh masyarakat. melayani juga, Misalnya tapi ada masyarakat umat Hindu yang menikah, meninggal, melahirkan atau ya. dilantik jabatannya itu Bisa. boleh. Bisa. Nah, itu pemangku bisa. Itu yang artinya di samping tugas utamanya adalah ngayah, kalau dalam bahasa Hindunya ngayah atau melakukan pekerjaan di pura itu, juga melayani umat di luar ketentuan pura. Ya, seperti contohnya tadi mungkin ada yang meninggal, kemudian ada yang melahirkan, termasuk juga sampai upacara-upacara anak-anak yang dilahirkan itu, atau mungkin kalau ada yang ulang tahun dipanggil untuk berdoa bersama. Terus ini Romo, jadi tadi di Pasraman itu berapa tahun? Di Pasraman, kalau di Pasraman tergantung kemampuan seseorang. Kalau saya beberapa pengalaman yang saya lakukan itu bisa lebih dari 3 bulan, bisa bertahun-tahun di sana. Dia kemampuan dan kemantapannya. Dan yang menilai kemampuan atau tidak ya bisa PHDI tadi. Ya, bisa pura. Ya, kalau pura kan ditawarkan kepada siapa yang umat Hindu yang mau ngayah di pura ini menjadi pemangku. Nah, kalau sudah mau menyatakan mau ngayah, baru akan ada proses penyuciannya. Ya, proses penyuciannya dikenalkan kepada umat yang siapa yang ke pura itu. Juga setelah diangkat di sana dilegalisasikan ke PHDI, dilaporkan ke PHDI bahwa ini diangkat di pura ini. PHDI. Persatuan atau Perhimpunan Hindu Dharma Indonesia ya. Majelis PHDI, Parisade Hindu Dharma, semacam majelis, ya, Parisade, ya. Oke, Romo. Kemudian itu tadi pemangku. Kemudian bedanya dengan pandita. Itu Pandita. Levelnya lebih atas atau sama? Pemangku atau pinandita dengan pendeta atau pandita itu jauh bedanya. Jauh bedanya. Pemangku itu hanya bertugas melayani sebatas mengantarkan, melayani. Tetapi kalau pendeta dia menyelesaikan. Contohnya gimana? Misalnya sekarang kalau pemangku ada orang sembahyang, dilayani ke pura, dilayani di pura, disiapkan segala sesuatunya, sembahyang, diantarkan. Ya, mimpin sembahyang sama ya. Ada batas-batasannya. Ya. Kalau pendeta atau pandita, beliau itu sudah memutus, menyelesaikan. Artinya pendeta ini adalah wakil ke Tuhan sebagai orang suci yang boleh mengantarkan dan menyelesaikan. Misalkan ada persoalan. Misalnya sekarang tingkatan upacara yang besar ya, seperti ada hari ulang tahun atau disebut odalan. Ini pendeta ini sudah menyelesaikan semuanya. Pemangku menjadi pelayan dari pendeta itu, membantu. Boleh memutuskan apapun mutlak, tidak ada yang boleh mengganggu. Itu kalau itu pandita atau pedanda atau pendeta. Tapi kalau pemangku masih belum boleh memutus. Pemangku hanya apa yang dibutuhkan oleh umat hanya disiapkan, dilayani. Pelaksana harian. Pada saat ada upacara kecil, pemangku ini yang menyiapkan, yang melayani. Tapi kalau upacara besar, upacara yang ini kewenangan daripada pandita atau pendeta. Romo, untuk menjadi pandita, tahapannya apa sama dengan pemangku?
atau boleh langsung tiba-tiba jadi pandita? Itu seperti apa? Nah, ini memang agak ada perbedaan. Kalau menjadi pemangku itu masih boleh dikatakan syaratnya masih agak ringan. Yang penting mau belajar dan berani untuk disucikan menjadi seorang pemangku itu. Tapi kalau pendeta itu dia nanti akan mengalami proses. Pertama proses pendidikan, dia harus punya gurunya ada 4. Ya, ada namanya guru nabe, ada namanya guru waktra, ada namanya guru saksi, ada namanya satu lagi guru wisesa, semacam organisasi ini PHDI mengetahui, atau mungkin pengajuan dari pemerintah bisa itu. Tapi yang khusus 3. Guru nabe adalah guru yang bertanggung jawab. Guru nabe ini adalah bertanggung jawab atas baik buruknya seorang pendeta. Kalau misalnya terjadi apa-apa, nabe ini yang akan memutuskan, tidak bisa orang lain. Ini maksudnya guru formal atau non formal atau guru spiritual? Guru spiritual, guru spiritual. Kalau guru yang semacam formalnya itu seperti di kampus, yaitu di sekolah tinggi itu diajarkan. Ya, dia. Melewati untuk menjadi pandita, apakah harus melewati jadi pemangku dulu? Ada beberapa bagian yang melewati itu, ada beberapa bagian tidak. Memang sekarang, kalau zaman sekarang, rata-rata yang mengabdi dulu di kepemangkuan merasa sudah siap, pemangku ini melanjutkan untuk di tingkat kependetaan. Itu sekolah lagi? Sekolah lagi, itu 9 bulan itu dan harus punya guru 3 ini, mutlaknya 3, kemudian yang 1 boleh kalau PHDI nanti merestui dijadikan sebagai guru juga. Guru artinya mencari sendiri atau sudah mencari sendiri, mencari kemana arah atau sukanya, atau apa artinya di sini. Seperti saya misalnya, saya ingin menjadi nabe ke pendeta itu. Artinya dari kita cocok, ada kecocokan sana nanti akan diajari. Kurun 9 bulan ini dibagi 3 tahapan. 3 bulan tahapan masih dalam proses pengabdian. Jadi ya 9 bulan itu harus di dekat nabe itu, guru nabe itu. 3 bulan ini adalah dalam proses persiapan, tetapi di situ adalah menampakkan ada unsur baktinya. Jadi ya boleh dibilang membantu di pendeta itu. Kemudian 3 bulan ini mempelajari ilmu-ilmu yang harus diterapkan. Jadi teknik berjapa mantra atau mengenal ayat-ayat itu, kemudian bagaimana proses apa yang nanti setelah pendeta apa yang harus dilakukan, itu semacam teknik ya, seperti kan di pendeta itu kan ada mudra namanya, ada tata caranya. Nah 3 bulan ini dalam tahap pemantapan yang diuji juga oleh guru nabe ini. Nanti guru nabe kalau sudah 9 bulan ini merasa sudah siap dan sudah lulus, baru boleh dilantik. Yang menentukan ya 3. Nah 3 ini, nabe ini. Ya, guru nabe, guru saksi, guru waktra. Gitu. Itu selain ilmu tata cara, terus ilmu kehidupan, ada nggak spiritual khusus, wasa khusus apa? Karena dia akan dicetak menjadi seorang pandita, maka harus ada ritual khusus yang dilakukan atau bagaimana? Untuk ilmunya itu lengkap. Artinya mempelajari ilmu kerohanian, juga mempelajari ilmu eksaknya, seperti filsafat. Sekarang sudah mulai berkembang, belajar juga masalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama, ya contohnya kebudayaan, terutama sejarah. Sejarah paling tidak seorang pendeta itu tahu. Misalnya kalau di suatu tempat ada loh ini kok ada arca Dewa Guru misalnya, dia harus tahu itu arca Dewa Guru apa. Ini berkaitan dengan sejarah, diperkenalkan. Karena dalam sekolahnya nanti itu didatangkan guru luar, guru yang bersifat eksak itu, filsafat, psikologi, sejarah, termasuk juga
wawasan kebangsaan. Oke. Nah, tapi ini gurunya dari luar, tidak termasuk tiga itu. Tiga itu. Nah, kalau guru nabi itu memang pure untuk di bidang kerohanian. Oke. Itu ya itu. Romo, Iya. setelah pandita itu ada lagi Romo, istilahnya tokoh atau pimpinan spiritual di atas nama Tidak, tidak ada. Jadi di dalam agama Hindu, tokoh spiritual yang melayani umat itu hanya ada dua jenisnya. Yang satu disebut dengan pemangku atau pinandita, yang lebih tinggi, yang sudah di tingkatan yang disebut dengan pandita atau pendeta, kalau di Bali disebut pedande. Jadi hanya dua tokoh. Ya. Karena di dalam Hindu itu, tokoh Hindu itu ada tokoh spiritual, ada tokoh yang bersifat keilmuan. Tokoh keilmuan belum tentu dia bisa menjadi seorang pendeta. Misalnya saya seorang sarjana agama yang mendalami masalah-masalah doktrin, filsafat, apa yang itu, tapi belum tentu juga bisa menjadi seorang, kalau tidak melewati sekolah kependetaan itu. Ya. Tetapi kalau seorang pendeta bisa juga dari seorang yang memiliki pendidikan ilmu pengetahuan secara umum. Setelah mampu belajar agama, belajar filsafat, ini kok bagus, ditingkatkan lagi menjadi seorang pendeta, bisa masuk. Tapi tetap mencari guru yang tadi itu. Ini dari sisi tampilan luar, Om. Jadi membedakan pemangku dengan pandita. Bagi orang luar kan nggak tahu. Yeah. Pemangku apa pandita, apa yang membedakan? Seragamnya kah atau apa? Baik, kalau lihat begini. Di lapangan itu kelihatan sekali bedanya. Seorang pemangku pakaiannya memang semuanya sama, putih-putih ya, sama. Ini kan karena pakaian ini sudah sudah dipakemkan, itu sebenarnya kan karena pengaruh adat budaya. Kalau coba lihat ke India kan pakaian pendetanya beda kan gitu. Pakai satu kain dilibatkan ini. Kalau di Indonesia tidak, yang seperti pakai kain sesuai dengan adat budaya Indonesia. Yang pemangku atau pinandita itu cirinya masih memakai tutup kepala tertutup ini. Ini pemangku. Ini apa namanya kalau ini namanya udeng. Udeng. Nah, ini namanya udeng sama udeng, cuman dia tertutup. Biasanya kan lubang. Lubangnya ya ini tertutup dan warnanya putih. Pemangku warnanya putih, pemangku. Kalau pendeta tidak menggunakan udeng, tetapi berambut panjang yang digelung, yang pucung apa namanya? Ya digelung ya. Itu pendeta itu. Itu wajib gitu. Wajib. Dan kan ada orang yang ya kadang-kadang kan disimbolkan, ada kayak mangkokannya itu disimbolkan. Ya. Kalau pendeta itu wajib memanjangkan rambut, wajib juga berjenggot. Jenggotnya kalau bisa. Tapi kalau pemangku tidak. Pemangku boleh pakai jenggot, boleh rambutnya panjang, tapi ada perbedaannya. Kalau pemangku yang rambutnya panjang, ya seperti misalnya panjang, harus memang tetap dibungkus seperti ini. Jadi rambutnya tidak terurai. Jadi tetap di dalam udeng dibungkus. Tapi kadang-kadang kan karena rambutnya panjang jadi mendol. Tapi tetap harus tertutup ini. Ya, memang ada beberapa pemangku yang memiliki klasifikasi khusus. Dia boleh tidak menggunakan udeng. Contohnya apa? Pemangku yang tidak menikah. Dia boleh terurai rambutnya. Kania itu yang bergelar kania. Pemangku dan namanya siapa dikasih gelar di belakangnya kania. Pendeta juga ada yang tidak menikah, belakangnya juga disebut kania. Ya, bedanya di situ. Kalau yang tidak menikah, tetapi bukan karusan tidak menikah, mengambil jalan untuk tidak menikah. Kalau di dalam Hindunya disebut dengan brahmacari, mencari jalan spiritual seterusnya sampai hayatnya. Seorang pemangku dia tidak akan menggunakan udeng. Kalau umat Hindu itu pakai udeng kayak Romo boleh? Boleh, tapi tidak boleh tertutup. Yang lobang. Ya kan ada banyak. Ya, tapi kan lobang atasnya.
Nah, itu. Ya, itu. Saya lihat Romo ini ada kayak kalau di Islam namanya tasbih. Nah, ke tasbih ini kan tasbih ini namanya aksamala. Ini kan aksamala. Jika seseorang rohanian yang ingin meningkatkan spiritualnya, dia kan sering berjapa. Ini adalah berjapa. Apa itu? Berjapa melantunkan ayat-ayat suci. Nah, untuk meningkatkan kekusukannya dengan putaran japa ini mengikuti putaran aksamala. Ini karena boleh dikatakan untuk menghitung berapa kali saya sudah berjapa. Ada yang maunya 9 kali, 27 kali, sampai 108. Ada yang kelipatan 108. Nah ini. Satu ini 108. 88 itu. Hanya kemantapan untuk berjapa. Itu ini simbolnya. Artinya tidak wajib. Tidak wajib, hanya kadang-kala ada seperti saya, kenapa saya pakai ini sering kalau saya ingin di dalam interaksi saya di masyarakat sebagai pengendali. Kalau saya sudah pakai begini, suatu saat saya ada di godaan yang ya namanya aneh-aneh kan ini mengerem sedikit lah demikian. Apa namanya? Aksamala. Iya kan sudah pakai ini kok, apalagi pakaian putih-putih. Ya, nah, itu ya. Tadi saya lihat Romo ada pakai nun sewu. Ya, pakai ini bija. Ini adalah bija, biji kehidupan, benih kehidupan. Setelah kita sembahyang, kita akan mendapatkan air suci dan mendapatkan benih kehidupan sebagai simbol bahwa saya sudah menghubungkan diri dengan Tuhan. Tuhan juga sudah memberikan semacam benih kehidupan sebagai simbol ini bija ini. Beras. Beras yang utuh ditempelkan sini. Ada tiga pakai air dibasahi dia ada lengket. Tergantung berasnya. Kalau berasnya beras bagus, dia akan wah ya. Kalau berasnya harus beras biasa, bukan beras ketan, beras biasa ya. Penempatannya pun ada di 3 tempat. Di sini. Di sini adalah menyatukan benih kehidupan ini dalam pikiran. Kalau di sini. Sini ya. Ya. Kemudian di sini, di dada di sini. Jadi tapi kadang-kadang di sini kan kalau baju kan agak di sini ya di sini. Ini artinya menanamkan di sini untuk hati nurani kita. Ya. Kemudian ada yang ditelen. Hanya 3 biji beras, 3 biji yang utuh. Dipilih yang utuh 3 biji, itu adalah menanam benih kehidupan di dalam diri kita sendiri, karena tadi kita sudah menghadap Tuhan atau menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Apa permintaan kita? Ya harus beras. Itu dilakukan setelah ibadah. Iya, setelah sembahyang. Setelah hari itu ya. Bahkan ada beberapa yang sebagai penggiat spiritual seperti saya, karena kan kehidupan saya ini karena sudah dia angkat sebagai seorang yang boleh dikatakan dibutuhkan sebagai tenaga spiritual, identik kegiatan itu harus selalu memohon ke Tuhan atau Ide Sang Hyang Widi agar dilindungi. Saya di rumah selalu pergi pun saya pakai. Saya memohon, kan kalau keluar kan menyikirkan doa-doa. Nah setelah itu di rumah saya sudah siap. Ada namanya bija ini sudah siap, tinggal dipakai. Artinya kita juga memohon keselamatan pada Ide Sang Hyang Widi atas mau kita kemana dalam berinteraksi. Tidak perlu dicampur warna. Oh enggak. Yang kuning itu adalah kalau ada upacara-upacara khusus. Ya ada upacara khusus, biasanya upacara-upacara yang bersifat lebih besar. Seperti kemarin Nyepi itu, kadang-kala ada yang menggunakan beras kuning, tapi tidak harus, tidak keharusan. Kadang-kadang ada yang pada dasarnya beras kuning ini adalah untuk alam, untuk penetralan alam semesta. Biasanya diketemukan di Caru, Banten. Bukan artinya tolak-tolak. Oh bukan tidak. Apakah ajaran ini antara di Hindu di India dengan di Indonesia sama?
Kalau ajaran agamanya, filsafat atau dogma-dogma keimanannya sama. Ya. Hanya yang menjadi perbedaan di Indonesia adalah karena dibedakan oleh adat istiadat atau tradisi budaya. Termasuk pakaian putih, Ya, ada kuning. ya ada kuning pakai ya. Kalau di Indonesia hanya kainnya yang luar atau selempot namanya, itu pendeta saja yang pakai kuning. Oh, gitu. Jadi kalau seperti saya selempotnya kan putih. Kalau pendeta selempotnya kuning. Beliau juga pakai bawa setiap ini, bawa ini, kemudian ada pakai teken. Itu bedanya. Bawa tongkat ya. Pandita itu bawa tongkat. Ya, pandita itu membawa tongkat dan membawa ajudan, membawa pendamping. Meskipun panditanya masih muda dan kuat. Pak harus, itu simbol. Simbol. Ini adalah yang melambangkan kaki ketiga yang menghubungkan dengan Tuhan.